Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Semoga anak-anak Ustadz yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarganya di rumah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, silakan Ananda siapkan dulu buku tema 9-nya. Dan agar pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah, marilah kita membukanya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar materi tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini adalah pada beberapa hari yang lalu, Indonesia digemparkan dengan sebuah bencana yang menimpa sebuah daerah di Pekalongan, yaitu terbakarnya kilang minyak terbesar se-Asia Tenggara. Minyak merupakan sumber energi yang saat ini paling banyak digunakan. Selain minyak, banyak sumber energi lain yang ada di sekitar kita yang semuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya, seperti yang diperlihatkan oleh gambar berikut ini yang memperlihatkan contoh aktivitas sehari-hari yang melibatkan adanya perubahan energi. Bangsa Indonesia selain kaya akan sumber energinya, juga kaya akan sumber daya alamnya yang sangat beragam. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam ini memiliki jumlah yang terbatas. Minyak bumi, batu bara, dan gas merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, marilah kita amati peta persebaran sumber daya alam berikut ini. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Berikut ini adalah peta persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia.
Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berupa bukan makhluk hidup. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya adalah bahan-bahan tambang dan juga hasil pertanian. Nah, untuk lebih memahaminya, marilah kita baca teks sumber daya alam sebagai modal pembangunan berikut ini. Alhamdulillah, itulah pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar mengenai sumber energi, perubahan energi, jenis sumber daya alam, dan persebarannya di Indonesia. Untuk tugas hari ini adalah silakan Ananda melakukan wawancara kepada 3 orang anggota keluarga mengenai akibat apabila manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Silakan dikirimkan secara disiplin dan tepat waktu kepada Ustadz dan Ustazah di kelasnya masing-masing. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, baik itu sumber daya alam maupun energi, untuk kita kelola secara sebaik-baiknya. Seperti pada firman Allah berikut ini. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Terima kasih kepada anak-anak Ustadz yang sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar Ustadz dan Ustazahnya tetap semangat membuat video pembelajaran. Sampai berjumpa dengan Ustadz Ustazah yang lain di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.